Jadi pertama kali gue main sama Drive, maksudnya off air ya. Oke. Itu dia nggak ada. Iya. Nggak ada umroh. Oke. Gitu. Doa gitu, ke Mekah sana doa. Iya, suruh doa. Oh, jadi Digo pada saat lo masuk, itu dia umroh. Belum masuk, gantiin Ariski waktu itu. Oke. Yang Hamin satu itu kan ngabarinnya itu kan. Iya. Jadi hasil umrohnya Digo salah satunya. Ya mungkin. Dia umroh gitu kan. Habis itu Ariski jadinya sakit. Oh. Habis itu dia diganti. Iya. Jadi berarti doanya kurang manjur buat Rizky dong ya. Ki, sorry Ki ya. Ya Allah, hamba memohon ya Allah kirimkanlah yang memang benar-benar. Oh iya. Benar-benar Si paling benar. Tapi kan sebelum itu doain Rizky sakit dulu ya. Gak tahu gua dia. Ya kalau enggak dikirim. Tapi kan setahun sebelumnya. Buat itu tadi kata-katanya dia. Parah. pantesan Rizky gak diterima-terima jadi habis. Tapi itu sudah jalannya akhirnya Rizky kembali sama The Title. Iya, benar. Happy ending ya. Gitu. Jadi yang itu kapan kembali lagi? Siapa? Yang mana? Ya kan. Lu mau sama lo ya. Halo semua teman-teman. Ketemu lagi dengan gua Badai, tentunya di podcast Ngobrol Karya di Badai TV. Hari ini studio gua cukup ramai dan didatangi oleh teman-teman lama tapi ada satu dan dua muka baru lah di band ini. Drive. Hai. Digo, Rudy, Axel dan juga Budi. Ini mereka teman-teman lama gua dan band keren, maksudnya skillnya juga bisa dibuktikan, ya kan? Lulusan mana? Lulusan apa? Pencaksilat mana nih? Pencaksilat. Apa kabar guys? Baik. Baik ya. Baik banget, Badai. Thank you banget udah ngundang kita ke sini. Sama-sama. Asik Bud. banget. Ini sorry nih gue jadi ngiter-ngiterin mic, nggak apa-apa nih ya. Iya. Nggak apa-apa ya. Nggak Jadi apa-apa. lebih kayak wawancara Foo Fighters aja gitu. Anjay. Terus lebih banyak lagi. Lebih banyak lagi. Oke, jadi ini gue kali pertama gue wawancarain band dan gue seneng banget bisa ketemu Drive. Secara Digo juga pernah dicurigai sebagai anak IMI. Dicurigai. Tadi apa? Buat katanya membuat IMI bangkrut dia. Iya. Belajar doang nggak bayar. Jadi dulu waktu gue ngerintis band juga ya Digo ini salah satu pengunjung IMI yang paling setia lah. Ini penumpang gelap gua. Penumpang gelap. Oke, gimana kabar teman-teman Drive? Fine Ya. Kita seneng banget. Iya. Kayaknya lu sekarang lebih happy ya, muka lebih ceria gitu ya. Iya. Iya. Emang begitu sih keadaan. Memang begitu keadaannya. Iya. Siapa yang mau jawab? Silakan. Ya coba deh yang Maksudnya Oh, ini. deketin, Jangan gua lah. Oh, iya jangan ya. Ya sebenarnya ini sih kalau kita masalah kebahagiaan itu ada di dalam pikiran kita. Ada di pikiran. Cuman Ya. Luar biasa. Ini kayak efek-efek di YouTube gitu ya. Oke. Gitu ya. gitu ada suara. Ada reverb. Iya. Jadi memang keadaannya Drive yang sekarang gue lihat memang lu lebih menikmati band ini as a band gitu ya. Iya memang jadinya lebih kalau band itu mungkin yang banyak orang nggak terlalu paham ya, Yeah. orang awam ya. Orang kan lebih ke lagu-lagu kita gitu ya. Yeah. Tapi kalau di dalam band kita memang harus cocok secara personal itu dulu. Oke. Dan memang kita di dalam suatu tingkatan kecocokan yang sangat tinggi sekarang. Oke. Jadi ini ya. mix and match-nya dapet ya. Betul. Gitu. Wah, ya. Ini ada sosok baru di sini Axel Ramanda. Siap hadir. Yang namanya tadi gue bilang waktu kita makan-makan situ namanya cukup menjual, Bud. Iya. Iya kan? Iya. Axel Ramanda tuh cukup menjual menurut gue. Jadi Apanya? enggak, maksudnya penyebutannya tuh enak gitu loh. Enak.
Iya. Iya. Di mulut juga nyebutinnya enak. Tapi kalau mama manggil lu Alex. Iya benar. Oh gitu. Iya, ketukar sama Bang Alex Turdiar tuh. Oh iya mirip. Mirip. Iya, aku nonton abang pas zaman di X Factor sama Kanovita. Weh, salah lu. Don. Oh iya, kamu nonton ya? Iya. Tapi kok aneh muda terus? Iya, alhamdulillah perawatan. Padahal secara orang ya. Iya. Oke, jadi ibu-ibu manggil lu Alex Iya, ya. Alex. Jadi gimana Lex? Nah, Excel ini lu bisa bergabung sama Drive. Ini mungkin teman-teman yang di podcast lain mungkin udah pada tahu lah ya. Cuma ke penonton Badai TV penasaran juga karena gue terus terang waktu Budi milih Excel, karena kan bokinnya Excel kan juga waktu itu pernah gue produce juga. Dan gue rasa ini pencerahan nih buat Drive nih. Kira-kira lu gimana waktu ditemukan? Sebenarnya sih nggak tahu juga ya, natural aja sih. Kalau kata Om Buds natural aja karena memang udah jalannya begini gitu loh. Ada yang kalau dari gue mungkin ya karena hasil dari Bang Digo umroh saat itu. Oh. Iya kan? Ya. Jadi pertama kali gue main sama Drive, itu, maksudnya off air ya. Oke. Itu dia nggak ada. Dia nggak ada ya. Nggak ada umroh. Oke. Gitu. Doa gitu, Mekah sana doa. Iya, suruh doa. Oh jadi Digo pada saat lo masuk itu dia umroh. Belum masuk, gantiin Ariski waktu itu. Oke. Yang Hamin satu itu kan ngabarinnya itu kan. Iya. Jadi hasil umrohnya Digo salah satunya. Ya mungkin. Dia umroh gitu kan. Habis itu Ariski jadinya sakit. Oh. Habis itu dia diganti. Iya. Jadi berarti doanya kurang manjur buat Rizky dong ya. Ki, sorry Ki ya. Ya Allah, hamba memohon ya Allah kirimkanlah yang memang benar-benar. Oh iya. Benar-benar Si paling benar. Tapi kan sebelum itu doain Rizky sakit dulu ya. Gak tahu gua dia. Ya kalau nggak dikirim. Tapi kan setahun sebelumnya. Gold itu tadi kata-katanya ke dia. Parah. pantesan Rizky nggak diterima-terima jadi vokalis. Tapi itu sudah jalannya. Akhirnya kan Rizky kembali sama The Title. Iya, benar. Happy ending ya. Itu. Jadi yang itu kapan kembali lagi? Siapa? Yang mana? Ya kan. Lo sama lo ya. Sebenarnya sih ya jadi setahun sebelumnya udah ketemu duluan untuk konten. Kita bawain apa lagu Alter Bridge sama Factor Bang. Kan Second to Mars. Second to Mars. Kita ya Zaman COVID. Ya udahlah, manajer gua tuh si Om Duren, memang kan teman lama gitu kan, Imi juga. Iya, betul. Tongkrongan ya kan. Jadi ya udah bawa ke sana, kena setahun kemudian ya gak ada angin gak ada hujan, telepon minta backup. Oke. Gitu. Pada saat Drive akhirnya menyatakan lu jadi vokalis, ada syarat tertentu nggak ya dimunculkan oleh Om Buds sama Om Digo? Gak ada ya, mereka tuh YOLO banget. YOLO. Bahasa lu apa? You only apa? YOLO tuh drummer. Tuh yoyo kali. Jadi maksudnya ya legowo, mereka tuh udah santai mungkin umur ya. Udah tuwir lah ya, tuwir. Ya mereka kan sudah udah mau 20 tahun berada di industri musik, bahkan lebih mungkin ya, sebelum Drive aja udah mau 20 tahun. Jadi pasti udah banyak merasakan ups and down-nya. Memang akhirnya memang mereka sudah ya mungkin itu juga sudah gimana ya, gue nggak ya Drive itu pas gue ketemu ya wah ini asik banget. Presetnya udah ada ini ya, tinggal jalan dengan motor baru ya. Ya kebetulan gue kayaknya ada waktu seminggu atau 2 minggu ya gue pas ditawarin. Setelah itu langsung dikasih berapa lagu untuk dipelajari? Gue sih mempelajari lagu nggak banyak karena gue banyak tahu lagu Drive. Oke. Jadi memang gue tumbuh saat itu memang tumbuh dengan karya-karyanya Drive juga gitu. Oke. Sih jadi ya susah-susah gampang, ada susahnya ada gampangnya. Ya. Menarik. Jadi memang pada saat Excel masuk, gue tuh udah yakin maksud gue gini, ini kayaknya Drive ini pilihannya lumayan sukses nih, lumayan tepat nih. Oh, Masya Allah. Iya kan, karena gue beberapa kali menikmati vokalis lo terdahulu kan, hampir tuh. Jadi kalau udah mau di depan gawang tuh kan, kena tiang terus nih. Kena tiang, umpan tarik, out. Tapi begitu ketemu Excel, gue langsung wah nih
peluang golnya lebih besar. Gitu ya. Ternyata memang Instagram kalian kan jalan gitu ya, maksudnya engagementnya jalan, jobnya juga sampai masih ke kabupaten juga ya Bud ya. Iya. Masih pinggang masih kuat Bud, pinggang Bud. Waduh. Itu harus di bawah juga tuh. Pinggang. Berarti jokesnya jokes kabupaten gitu. Iya. Jokes kabupaten. Kan berapa belas jam gitu kan masuk ya. Oke, sekarang gue pindah ke Rudy nih. Nah, ini Rudy antara pelatih gym dan drummer. Ya kan? Karena Dua-duanya. Ya. Nah, Rudy Jadi dulu selain ngedrum, gue ngelatih gym. serius. Enggak. Gimana Rud? Lu waktu jadi drummernya Drive di saat apa tuh? Dia berbahasa sih, sorry ya. Oh gitu. Berbahasa Minang. Oh, jadi bilingual nih ya. Spesial ya. Bikin jorok-joroknya tapi. Gimana Rud? Lu waktu gabung sama Drive saat apa tuh? 2000 pas di tahun baru 2018. Oke. Panggungan perdana gue sama Drive itu acara event tahun baru. Itu vokalisnya udah itu Ariski. Oke, vokalisnya. Kalau kenal sama bang Drive ini udah lumayan lama. Main lama ya? Karena dulu gue punya band di kampung, sering beberapa kali itu jadi band openingnya konser Drive di sana gitu loh. Oke. Jadi udah kenal, masih ngejalin komunikasi gitu. Payakumbuh ya. Tamboci ini berarti ya. Tambo sih, dua bisa. Tapi ini di luar pembahasan band ya. Sedikit gue mau nanya, lu kan orang Padang juga kan? Tapi emang benar nggak sih kalau di Padang itu nggak ada nasi Padang? Bener nggak? Nggak ada. Makan Padang nggak ada. Adanya nasi kapau ya. Nasi adanya rumah makan. Oh, rumah makan. Iya. Nasi kapau itu lebih kayak apa ya? Itu nama daerah di situ. Daerah ya. Nasi kapau itu lebih spesifik aja bumbunya gitu. Oh, ini gue Terakhir kita ke Payakumbuh. Iya, jadi terakhir kita ke Payakumbuh itu ada acara di sana sama kampungnya Rudy. Di gua tuh bawa koper 4. Iya bener. Koper 4. Apa tuh maksudnya? Isinya dia beli beras Solo. Itu keren banget tuh, gue ngeliat kenapa ya itu banyak banget ada koper ya gitu. Sama oleh-oleh segala macam. Gitu, jadi bini gue tuh kan kalau ada mertua juga di rumah gitu kan. Kadang gue tuh nggak bisa dapatin beras yang benar-benar gue suka di Jakarta gitu ya. Oke. Kalau misalkan gue beli, situ bisa kirim, tapi kan lebih mahal kan. Ya. Ongkos kirimnya kan per kilo berapa dari situ Iya, kan. iya, Ya iya, udah. iya. Ngeliat bagasi, ya udah mendingan gue bawa aja dari sana. Gokil. Jadi memang nih kayaknya bakat pengusaha juga ya. Iya. Iya, kalau itu Bang iya. Iya. Soalnya kemarin gue lihat Instagramnya lagi di Freeport. Gitu. Itu beda lagi tuh. Beda lagi nih. Emang lu kayaknya emang muka-muka Padang emang. Ada tempat kosong, bikin lapak langsung. Ya. Oke, Ruth, jadi lu tadi pernah jadi openingnya Drive. Iya. Oke. Pernah beberapa kali malah. Terus yang ngelamar lu jadi drummer Drive siapa? Kalau yang nelfon gue duluan Bang Digo. Bang Digo. Karena satu daerah ya. Iya mungkin. Oke. Jadi komunikasi lebih enak gitu ya. Komunikasi Terus lebih enak. Gara-gara itu, jadi gue ngubungin dia tuh, dia orang teman gue yang ketiga yang gue hubungin sebenarnya. Pertama gue hubungin teman gue ada, terus kedua gue sempat hubungin Momon tuh, drummernya Elo. Mon, gue perlu drummer nih, lu bisa nggak? Wah abang aku, orang lain nggak bisa aku abang aku, gue udah main nama. Oh ya udah, siapa lagi ya? Gue buka IG tuh, IG biasa kan rajin posting IG kan? Iya. Rudy, wah Rudy nih, udah gue telepon. Awalnya di situ. Oh jadi memang di telepon ini untuk jadi edisionalnya, edisional. Oke. Buat bantuin panggungan Drive yang tahun baru itu. Ya. Jobnya udah ada nih. Ya. Drummernya belum ada. Oke. Ya udah jalannya juga kali ya. Udah lah. Udah telepon 3 orang. Gue yang bisa gitu Iya. ya. Iya. Itu karena salah satunya juga karena umroh juga mungkin. Iya. Sebelum umroh. Masih berapa tahun kemudian? Iya, sebelum. Enggak, justru karena lo masuk dia bisa umroh. Oh iya. Iya kan? Tapi kalau waktu itu drummernya bukan gue, kayaknya nggak umroh juga. Iya. Naik haji langsung.
umroh ini banyak nih yang berkaitan sama umroh itu banyak. Iya. Sebelum umroh ya kan, setelah umroh sakit sama ganti vokalis tadi ya kan. Oke. Nah, tapi yang nggak enaknya doain orang sakit ini. Kacau. Oke, unik juga ya berarti ya. Oke. Nah, Rudy sekarang berarti udah berapa tahun di Drive? Dia 2018 ya berarti ya masuk ya. Iya 2018. Udah 6 tahun lah ya. Hampir 7 tahun ya. Iya. Hampir 7 tahun ya. Oke. Nah, kalau iya. Lama lah. Lama. Berarti drummer terlama masih dipegang Adi atau dia? Iya. Adi masih. Sebenarnya Iya. Drive itu sendiri kan dulu sebelum Drive namanya jadi Drive itu kan Flow dulunya kan. Oh, Flow. Nah, Flow itu gue bikin dari 2002 sama Adi. Jadi gue dulu sama Adi sebenarnya. Habis itu gue ketemu Roberto Peter, manajer kita waktu itu yang pertama kali. Baru ketemu Digo. Terakhir baru Anji waktu itu. Jadi emang Adi juga di tahun 2017 itu keluar. Kalau gue tuh karena gue udah sahabat banget ya, gitu juga sama Digo. Kita udah tahu itu dari tanda-tandanya ya gue ya. Ya dia udah mulai ngedalamin agama gitu kan. Tapi sampai sekarang hubungan kita justru baik banget. Gitu. Terakhir kita main di daerah Bintaro. Pokoknya kalau kita main di Tangsel ya pasti Adi datang. Nice. Gitu. Keren. Iya. Oh, oke. Nah, ini sedikit mundur dikit ya. Berarti Drive itu dulu adalah penghuni Sipro ya atau gimana? Iya benar penghuni Sipro. benar. Itu Sipro tuh wah itu sebenarnya sebelum ada Drive kan gue dulu pernah bikin band namanya Lakuna gitu ya. Itu Lakuna tuh lu. nah itu tahun 99 tuh gue udah di Sipro juga. Jadi Sipro tuh tua banget sebenarnya. Iya. Lebih tua dari Bebop ya? Iya. Bebop itu ya? udah Oke. lebih lagi ya. Setelah itu. Oke. Karena studio-studio Tebet itu kan ada Taksu dulu tuh. Yes, ada Taksu juga. Terus ada Odyssey. Bahkan gue ya waktu tahun 95, gue kan sekolah di SMA 8. Tahun 95. Iya, gue tahu baru Gue lahir. tahu lah lu udah 95, nikah iya. 2 kali kan? Iya. Bapak gua ya. Terus. Iya, tahun 95 itu gue latihan dari SMA gue itu gue jalan ke SC Pro. Jadi masih udah ada tahun 95. Oke. Iya, Super juga. Anak 8 biasa. Anak 8. Anak 8. Yang Pinter sering ya? yang sering banjir itu. Yang sering banjir. Oke. Ya, gua menarik ya Rudy ya. Berarti memang udah jodohnya. Nah, sekarang nih yang personil original membernya kan Digo sama Budi. Ya kan? Ini kalian kan bisa dikatakan abang-abangnya mereka lah nih ya. Membawahi abang lah. Bukan om dong. Brur. Nah, kira-kira bagaimana caranya nih Drive beradaptasi nih dengan zaman sekarang kan? Karena kan kita kan satu angkatan lah Bud ya kan, zaman-zaman gua dulu di Krispati kan kita bareng-barengan juga. Karena gua penikmat album-album pertama lu. Gitu kan, pada saat ada Excel juga gua cukup mendengarkan. Nah, gimana caranya tuh kalian beradaptasi dengan yang sekarang? Karena kan banyak musisi yang pengen diterima sama generasi yang sekarang nih, which is adalah Gen A dan Gen Z gitu ya. Nah, itu gimana tuh Pak? Lu mau jawab? Iya, dengan masuknya Excel itu udah pasti bentuk kita mencoba peremajaan ya. Ibaratnya lu sebagai pengalaman Mercy ya kan. Mercy boleh tua gitu ya. Tapi kan kita perlu ada modifikasi, benar nggak sih? Iya, Nah, ganti pelek misalkan gitu. Betul. Ya kan? Itu ibaratnya kayak ganti vokalis biar kita band tua ini tetap kelihatan muda dan fresh gitu ya. Jadi satu hal yang emang selain dari kemampuan saya bernyanyi gitu ya, kita juga lihat juga umur sehingga nanti umur mana yang bisa memperluas marketnya kita gitu ya. Misalkan kita nih nyanyi vokalis lagi umur misalkan 40-an, kita sulit untuk nge-grab Gen Z atau Gen Alpha mungkin ya gitu. Nah, asalkan dia di akhir milenial ya, akhir milenial tapi dia masuk ke Gen Z masih masuk ya. Itu salah satu pertimbangan kita juga, kita nyari vokalis yang muda gitu. Sehingga dengan masuknya Excel, berapa kali kadang gue manggung biasanya nonton udah kebanyakan kelihatan lah umurnya gitu ya, mungkin ada gendong anak nonton kita gitu ya gitu. Terus tahu kan, wah kok ada BG lucu yang nonton, dia pasti punya Excel nih gue bilang. Ya gitu. Berarti marketnya lebih luas ya. Jadinya Market lebih luas. Dan gue juga sering lihat Excel sama Rudy ini juga sama lu lah ya, cukup aktif nih di sosmed tuh ya, bikin konten lucu gitu kan. Terus Rudy juga
Ada beberapa kontennya yang musikal, Excel juga gitu kan. Om Budi aja nih, Om Budi yang Gue main itu lagu klasik. lagu klasik. Iya. Itu masih sifat gue sih. Jadi Iya. gue cenderung kalau orang semua ngetren ke sana, gue nggak mau. Gue mau arah lain. Kadang-kadang ada untungnya gitu. Maksudnya kadang-kadang ada sesuatu yang justru gitu. Kalau misalnya tahun 2007 ketika album itu Drive itu baru keluar, kita keluarin pertama tuh Tak Terbalas judulnya. Tak Terbalas, betul. Itu lagu yang kenceng dan selalu jadi opening kita sekarang gitu kan. Ciptaan siapa? Arul Ansori. Iya. Nah itu akhirnya juga jadi panutan anak-anak band zaman itu gitu kan. Padahal sebenarnya kalau di tahun 2007 itu lebih ke pop Melayu gitu kan. Iya, menjelang pop Melayu gitu ya. Dan gue malah keluarin seperti itu. Memang kalau dibandingkan sama Bersama Bintang yang single kedua memang beda, gede banget gitu ya Bersama Bintang itu. Tapi Tak Terbalas itu jadi footstep kita. Gitu. Itu yang gue nggak pernah bisa kalau yang lainnya belum tentu jadinya begitu gitu loh. Gue termasuk mendengar yang Tak Terbalas itu mengejutkan ya. Karena zaman itu kan di 2007 pop ballad lagi lumayan menguasai lah. Iya, termasuk di gua juga gitu kan. Begitu kalau gua denger Drive pertama gua bilang ini ada hubasteng gitu. Iya, maksudnya kan gaya-gayanya sepertinya. Jadi lu juga merupakan trendsetter gitu. Nah, sekarang ini kalau misalkan dengan adanya Excel, kira-kira kalian mau bawa kemana lagu-lagu barunya? Karena kan setelah penelusuran gue nih, penelusuran ya kan, penerawangan gue kemarin tuh, lu pernah remake lagi yang 2 lagu, Melepasmu sama Akulah Dia. Terus ada berapa single baru yang kemarin, Dilematika, Deskripsi Dirimu, Satu Tujuan, Ironi, sama satu single Masih Menang. Yang soundtrack ya? Bola. Bukan, Madura United. Nah, ini dengan adanya Excel, lu mau bawa kemana musik Drive sekarang ini? Kalau gue ngeliatnya di era sekarang tuh anak-anak siapapun yang mendengarkan tuh akan bisa menerima apapun yang kita keluarin. Kalau buat gue ya, gitu. Sepanjang lu selalu konsisten untuk ngeluarin karya gitu. Gue ngeliatnya gitu. Jadi tapi memang kita harus punya treatment yang kekinian. Maksudnya ya kita nggak bisa bikin yang terlalu orang bingung gitu, bingung ya. Kayak misalnya kita jadinya progresif gitu ya, bingung lah orang. Gue mendingan bikin sendiri kan, gue juga ada band progresif yang gue sendiri yang bikin gitu. Itu di luar Drive gitu. Tiba-tiba ada 7/8. Iya, kan bingung gitu kan. 5/4. Iya. Jadi emang kalau gue sih kita bikin karya terus. Itu yang paling penting. Iya. Jadi tabungan konten juga ya. Yes, itu tabungan juga jadi katalog dan tabungan konten. Nah, kalian kalau lagi latihan, maksudnya masih menganut jamming atau udah di konsep? Maksudnya latihan buat manggung atau buat ngaransemen album. Kan biasa kalau basic kayak sequencer udah siapin tuh, dia bikin duluan tuh. Cuma nanti mungkin ada penyesuaian pada latihan, beberapa part mungkin kayaknya enak diginin, itu kita ada perubahan di latihan gitu ya. Gimmick kayak gitu. Gimmick ya. Rudy tiba-tiba apa gitu, angkat barbel gitu. Baju gitu kan. Cuman kan karena kan kalau band-band 2000-an kan biasanya jam session ya. Yang zaman-zaman dulu kan kita ngaransemen, kalau di gua aransemen ya udah masuk studio, kayaknya enaknya drumnya gini nih, bassnya gini. Kalau sekarang kan mungkin konsep gitu. Dan bukan hanya kalau buat kita sendiri, gua memahami bahwa kita ini sebenarnya band baru. Kita kan kayak band baru, tapi kita dipaksa untuk bawain lagu-lagu yang udah ada gitu. Maksudnya lagu-lagu Drive yang lama gitu kan. Bukan dipaksa sih. Ya harus gitu. Harus gitu kan. Tapi kita juga harus ngeluarin yang baru gitu. Nah, kalau kita paksain untuk ngejam, itu akan membutuh energi juga. Iya. Jadi yang gue lakukan biasanya gue buat dulu aransemen yang gue. Jadi
dasarnya ada, nanti akhirnya Rudy main seperti apa, Axel nyanyinya seperti apa, Digo ngisi bassnya seperti apa gitu. Ya. Jadi bermusiknya tetap ada, cuma lebih dikonsep gitu ya. Ya. Jadi MD-nya dari dulu emang Budi ya, kayak apa di Drive ini ya. MD itu kan Mas Budi. Oh, itu Mas Dudi. Dudi Oris. Dudi Oris sih. Mas di MD dia. Mas Budi. MB dia. Nah, tadi waktu ngobrol-ngobrol sebelum kita masuk, jadi guys, ini band ini ternyata cukup sibuk. Jadi personilnya ini kerjaannya banyak banget ya kan, dan beragam gitu. Ya, Budi masih main di orkestra ya Bud ya, masih session player juga di beberapa penyanyi, Pusakata, terus ada Rio Febrian ya. Kalau Axel dia merambah ke dunia model juga ya kan. Tempe ya. Model. Ini proyeknya juga banyak guys. Lo sama Dul juga ya. Ada juga. Sama Dul terus. Candia itu kan. Oh ya apa? Brokers. Ada The Brokers, ada Dewa 19 Experience juga. Ada sama istri Pasutri. Oh iya, yang duet teriak-teriak itu ya. Kalau nggak teriak kayak BMP itu. Oh iya benar. Selalu nungguin Terus teriakan-teriakan itu. Iya. FYP itu mulu ya. Iya, jadi hot and cold gitu. Jadi Oke. ada ademnya dari bini. Heeh. Ini Lu yang gasnya gitu ya. Gitu. Oh, oke. Namanya juga Pak Sutri. Iya, Budi. pasti harus gerah. Kalau Rudy kegiatannya lebih ke musikal ya. Lu endorsement juga ya? Ada endorsement juga. Endorsement juga. Dia punya project band juga baru nih. Apa namanya, Bud? Ruth. Ada proyekan baru namanya Sans. Sans. Kan Pans, Sans. Santai maksudnya. Ya, itu karena gua orang Minang tuh, di Minang tuh Sans tuh kayak saudara. Saudara. Sanaks ya. Sanaks. Bukan obat penenang, bukan. Sanak sebetulnya sanaknya banyak gitu, saudaranya Bukan banyak. Sans, tadinya Pans. Oh, Pans. Mulai itu ngaco. Oke. Tapi udah rilis juga belum? Udah rilis, Udah baru rilis. rilis 1 single Keren. kemarin. Keren. Ganteng personilnya. Coba-coba aja. Iya. Hah? Muda-muda personilnya. Iya, memang Nah, itu anak-anak benar model tuh. model semua. Katanya personelnya cuma cowok, cuma lu doang, yang lain cewek enggak? Cowok ke cewekan. Aduh. Oke, kalau lu kemarin gue lihat lu ke tambang ngapain gua? Udah bosan di musik apa gimana? Iya, gue mau beli lahan. Nanam saham di Freeport. Enggak lah, masih bermusik kok. Masih bermusik ya? Iya. Tapi lo cukup cukup ada kegiatan di luar bisnis musik ada juga ya? Ada. Nah ini gimana Bu cara ngatur waktu komandonya, apa ada di lo atau gimana? Ya gampangnya sih sebenarnya kalau secara jadwal ya. Kalau secara jadwal ya, kalau udah ada jadwal drive, kita jangan ambil di jadwal yang sudah ada. Itu yang paling gampang, itu aja. Kalau yang selain itu sebenarnya kita justru, kalau menurut gue ini penting untuk di suatu band yang memang seperti kita gitu. Maksudnya di dalam keadaan yang ya kita harus berkarya terus, tapi juga kita harus masing-masing punya penghasilan. Karena ini dia sok-sokan muda, tapi dia sebenarnya tua juga. Dia udah punya anak, ya kan, segala macam. Jadi sering sakit. Iya. Jadi ya udah. Masing-masing ya kita harus saling mengerti bahwa gitu masing-masing harus punya penghasilan gitu kan itu. Tapi kalau udah ada jadwal ya udah bisa diambil lagi. Back to home ya. Sebetulnya gitu. Pulang ke rumah. Itu aja sih. Pulang ke rumah. Seru nih. Ini juga sebenarnya teman-teman Badai TV nih, teman-teman yang baru mau ngeband. Nah, ini lo lihat nih kebijaksanaan dari abang-abang ini gitu ya. Mereka tuh tetap memberikan kesempatan gitu buat siapapun berkarya. Justru sebenarnya menurut gua nih ya, rahasia band awet tuh harusnya gitu. Mungkin gitu ya. Iya, jadi memberikan kesempatan ke semua personilnya untuk bisa istilahnya mingle gitu di pekerjaan-pekerjaan lain. Justru kan kayak misalkan Digo tiba-tiba di Freeport kan bisa aja dia dealing. Gimana nih Drive main di Freeport dong? Bisa aja kan gitu kan. On progress. Iya gitu. Kalau Axel sering merambah kemana Sal? Ya karena memang sebelum di Drive itu kan memang pernah jadi finalis lah kompetisi kan. Ajang pencarian bakat lah. Ajang pencarian bakat. Setelah itu memang udah ngeluarin album solo juga. Ya jalanin yang ada aja sih. Maksudnya
kok gue sih nggak pernah punya apa ya, gue harus begini harus begitu, nggak. Memang Tuhan ngasih kesempatan di situ, ya gue lakukan sebaik-baiknya gitu. Jadi saat gue di drive pun ditawarin, gue nggak serta merta langsung mau gitu, karena gue nggak mau jadi jelek di akhir gitu loh. Gue bahkan bilang serius nawarin gue, kalau bisa pikirin dulu, karena gue kan ada kontrak segala macam, solo segala macam, takutnya nanti jadi jelek di belakang, malah jadi gak enak gitu, gak bagus. Jadi tolong dipikirin dulu. Akhirnya adalah akhirnya gue bilang yaudah, mereka mengizinkan untuk gue punya project lain gitu, entah solo gue atau project lainnya. Itu salah satu keberuntungan yang gue punya, karena tidak semua mungkin dapat kesempatan seberuntung ini gitu. Kalau zaman dulu mungkin ngeband aja gitu, harus pilih salah satu, solo aja, maunya yang di mana gitu kan. Tapi ya alhamdulillah bertemu dengan Drive ini, memang mereka sudah bener-bener kalau udah matang tuh, kalau ada di atas matang itulah gitu loh, udah matang banget gitu Drive ini sebenarnya gitu. Dan gue banyak belajar banyak hal di sini sih. Nice. Nah ini kan sekarang Excel juga ada jadwal solo, karena lu suka nyanyi sendiri juga, dipanggil nyanyi. Iya. Nah ini kebijakan abang-abang ini, kalau misalkan Excel nyanyi solo masih boleh bawain lagu Drive? Enggak, itu ya pastinya secara etika dia tahu diri ya, harusnya nggak mungkin bawain lagu Drive. Dan justru dengan ya mungkin kalau dia nanti akhirnya banyak orang tahu dia sebagai solois, dan orang juga tahu dia nyanyi sama Drive, orang jadinya pengen dia bawain lagu-lagu Drive, gitu. Akhirnya ya udah ngundang Drive aja, maksudnya. Tujuannya ke situ sih sebenarnya. Cuman fakta bahwa kita semua punya kegiatan tuh sebenarnya mungkin berangkat dari gue sendiri gitu ya. Gue sendiri yang paling. Lu sibuk banget kan ya? Iya, sebenarnya kesibukan gue itu tapi nggak kayak kalau Excel kan manggung. Kalau gue tuh bukan ya manggung juga, cuman gue lebih ke latihannya. Kayak misalnya gue nanti bulan Februari gue ada acara sama Twilight Orchestra, itu latihan 5 kali gitu. Jadi hal-hal yang kayak gitu yang jadinya beda. Terus kayak gue sekarang lagi bikin scoring film. Ya udah gue lagi sibuk di studio. Jadi kalau misalnya gue manggung, ya udah gue tinggalin studio, ya udah gue ngerjain yang lain. Jadi jadi dari situ teman-teman juga bisa lihat gitu. Sebagai contoh gue mungkin gitu ya, bahwa sebagai musisi kita boleh punya rumah itu Drive, tapi kita harus punya, kita bisa kerjain hal yang lain dan itu tidak mengganggu gitu. Nah ini juga gue belajar banyak juga, karena sebenarnya kebijaksanaan dari teman-teman ini yang akhirnya kayak di sini Drive leadernya mungkin gue anggap misalkan Budi gitu ya, dia cukup bisa istilahnya memberikan SOP ke bawah gitu loh. Oh ini caranya begini, sehingga yang lain akhirnya bisa menjalankan itu dengan baik. Ya gue berharap band-band yang di sana juga mungkin sekarang yang jadwalnya lagi pada tinggi-tinggi ya. Tadi kita lagi ngomongin ke beberapa band yang udah sibuk banget. 37 kali main. Buset, ya kan. Itu 1 bulan 37 hari ya. Iya. Jadi itu bersyukurlah dengan adanya jadwal-jadwal tersebut ya. Ya, Sel ya. Betul. Oke. Nah, selanjutnya gue mau tanya gini. Sekarang ini kalian udah berapa puluh tahun berarti? Total? Tahun ini 20 tahun. Tahun ini ya November nanti 20 tahun. 20 tahun. Ya. 20 tahun nih. Dan nanti ulang tahun Drive 20 tahun akan ada Bang Badai, semoga mau. Langsung ditodong. Iya, ditodong dong, langsung dong. Iya deh, saksi nih. Jadi saksi, Iya dong. semoga mau ya. Gue sih pengen banget, gue pengen bawain yang ada unsur pianonya gitu. Nah, iya kan? Kita buat itu. Tapi ada kicknya dikit lah. Sama ada solo bass sedikit. Tapi sebenarnya fun fact-nya ya. Ya orang banyak tahu kan Drive itu Pesawat Bintang. Ya. Pesawat Bintang itu sebenarnya based on piano. Oh. Dia pertama kali gue bikin. Iya. Cuma waktu itu pas udah mau direkam, mainnya kan ternyata waktu itu kita harus main di B. Terus udah itu enakan main di gitar. Akhirnya gue main pakai gitar. Tapi bass sebenarnya kalau di gitar juga open stringnya nggak enak ya. Gue turunin semua tuningnya. Oh, tuningnya diturunin. Iya, jadi patternnya kayak C mayor gitu, kayak C mayor gitu. Dan sedangkan kalau di piano, wah di B, susah.
semua ya. Iya. Sebenarnya kalau keyboard sih Fis Mayor. Ada transport. Fis Mayor lah kalau Fis Mayor hitam semua. Fis Mayor. Oke, berarti nanti ya mudah-mudahan ada kesempatan gue bisa sepanggung sama Drive ya. Yes. Dan bawain versi piano lah. Nah, Iya kan? Iya dong itu. Nah, lagu-lagu yang kalian udah ciptakan nih selama 20 tahun. Lagu mana yang menurut lo semua nih yang merubah hidup lo gitu? Ini kan Excel kan personil baru. Nah, berarti kan yang mungkin yang bisa berpendapat nih yang udah Orlam. Lagu mana buat yang membuat lo tuh anjir, gue bisa punya rumah nih, gitu kan, gue bisa punya studio nih. Lagu mana buat? Ya kalau gue sih lebih ke album pertamanya Drive ya. Album pertama ya? Iya, album pertama. Jadi the whole songs gitu. Jadi gue juga waktu itu yang unik dari album pertama Drive itu adalah ya lagi-lagi waktu itu memang gue mengkonsep gitu dari 11 lagu. Dan itu kayak kalau sampai sekarang gue menganggapnya itu satu kesatuan lagu-lagu itu. Mungkin orang susah untuk bisa membayangkannya ya. Gitu. Dan mungkin juga orang sekarang kan udah zamannya nggak dengerin CD, nggak dengerin kaset. Bersama Bintang itu ada di lagu kelima, bukan lagu pertama. Ya, gitu. biasanya kan kalau hits 1 2 2 deh ya, nomor 1 2 ya. Karena emang gue udah mengkonsepkan itu urutannya seperti itu gitu. Sampai di lagu terakhir tuh judulnya harus menuju pagi untuk kembali lagi ke track 1. Itu sampai hal seperti itu. Jadi emang kan kita juga ngelihatnya album pertama itu nggak ada beban. Gitu loh. Bikin aja udah. Bikin aja gitu. Bikin aja, ya. Album kedua wah orang yang berarti yang satu kalau laku yang kedua harus laku juga gitu kan. Jadi itu beban gitu. Jadi album satu paling enak gitu buat gue. Iya, dan gue ingat dari album pertamanya gue itu yang gue notice banget dari albumnya Drive itu adalah lagu itu nyambung ya. Iya kan, kayak ada fade outnya, tapi dia masuk ke fade in gitu. Iya. Bahkan yang sebelum Bersama Bintang itu apa gue judulnya gue lagunya apa? Om Gembok. Yang sama namanya. Kau dan dia ya kalau nggak salah ya. Antara kau dan dia. Iya, sebelum Bersama Bintang ya. Iya. Itu mainnya di A mayor ya. Ya mayor. Terus tahu lu bikin bridging ke main di mayor. Oh iya, jadi A mayor tapi terakhirnya teteng A B C, terakhirnya di C mayor. Chordnya ya. C mayor sebagai satu. C abis itu masuk ke Bersama Bintang di B. Nah, tapi ada string saya nyambung. Nah, itu gue bikin sama Mas Oni. Iya. Kalau diperhatiin ya mungkin orang-orang nggak banyak tahu karena nggak banyak dengerin secara album gitu ya. Tapi kalau dengerin dari lagu keempat lalu masuk ke 5, itu akan kelihatan gitu perubahan strings dari C mayor ke B turun nyambung gitu. Dan itu waktu itu gue dibantuin sama Mas Oni Krisnarwanto. Iya. Itu benar-benar momen dimana itu juga yang merubah gue sebagai musisi akhirnya bisa aransemen juga. Oke, aransemen string. Itu yang memberanikan gue jadi berani untuk bikin gitu. Waktu itu gue bikin terus udah itu tapi gue konsultasi sama Mas Oni, Mas. Gue baru pertama kali ini bikin. Jadi lu sebenarnya bisa baca dan bisa nulis juga ya? Ya, gue dulu kan belajarnya emang klasik. Klasik. Terus udah itu gue juga sempat ngajar. Jadi memang gue secara baca partitur udah biasa emang begitu. Jadi album pertama yang membuat Digo bisa punya mobil, punya bass bagus gitu ya. Royalti aman kan? Aman kan? Beli mobil ya dari royalti. Iya. Dan itu sangat mengejutkan Drive pada saat itu ya. Iya. Jadi album satu itu kayak sebuah pertaruhan juga. Jadi kan gue waktu 2006 tuh gue udah wisuda tuh. Ya kan. Kita mulai rekaman. Terus 2007 itu gue 2007 wisuda. Itu kayak gue tuh harus milih jalan mana nih hidup gue gitu kan. Make titel gue sarjana ekonomi untuk kerja di kantor kah atau gue sebagai musisi bersama Drive. Gue pegang ijazah, Drive mulai naik. Gue kayak di satu pilihan. Nah, lu mau kemana nih? Lu mau jadi orang kantoran kah dengan ijazah lu yang nggak sampai 3 ya? Dulu kuliah apa? Ekonomi kan, di Indonesia ya. Terus Drive yang udah jalan gitu ya. Ya gue mikir logika aja. Ini gue masukin lamaran nih, iya kan?
nggak dari UI juga, IPK juga nggak nyampe 3. Gue mau kerja apa nih? Sama gitu. IPK kita sama lah, tiga juga. Iya kan. Sedangkan drive waktu itu udah mulai naik, mulai jalan. Ya udah akhirnya itu kayak apa ya, pilihan jalan udah gue fokus di musik. Sampai sekarang gue nggak pernah ngasih ijazah gue buat ngelamar kerjaan. Ya. Jadi emang semua identitas aja. Ya. Gue sarjana ekonomi tapi gue nggak pernah lamar kerjaan sampai sekarang. Iya. Nah, ini belajar nih buat teman-teman yang suka musik, udahlah nggak usah sekolah. Gak. Bercanda. Jangan ditiru. Ada bagus juga. Oh gitu ya? Iya. Karena kalau gue buat anak-anak gue ya, dua anak gue itu gue udah bilang dari awal wanti-wanti, lo kuliah itu buat lo pakai nanti gitu. Jadi Jangan dipakai. Jangan buang waktu Ya, gitu loh. ya. Kalau emang mau, gue kan dulu kuliah teknik ya gitu kan. Ya kita sama. Sama aja nih kita kan. Iya bener. Jadi gue terjebak di jurusan yang salah. Iya kan. Ternyata kita jadi teknik musik ya. Gitu. Ya kalau secara pertemanan sih enak ya. Iya. Tapi sebenarnya kalau kita langsung sekolah musik mungkin hasilnya beda kali ya. Itu dia. Iya. Gue juga kenapa nggak ada rencana yang nggak terjadi kalau bukan gue masuk STI. Itu kan di Rawamangun. Jadi gue emang niat dulu ke Jakarta mau ngeband. Oke. Makan kalau gue bilang, lu kalau lu mutusin ngeband, berarti lu kerja. Iya, lu kerja, gue gak kirim duit buat lu. Oke. Gimana caranya? Gue dapat duit mah, lu kuliah. Oke, gue kuliah. Gitu awalnya. Gue cari kuliah mana yang sepi ya kuliahnya, yang nggak banyak. Maksudnya yang nggak. Mana yang sepi maksudnya? Maksudnya kuliahnya Sepi jadwalnya. Ya, maksudnya Oke. gue bisa siang ke malam itu gue bisa banyak waktu kosong. Gue dapet lah di SIE. Jadi kuliah dari pagi sampai jam 1 kelar. Iya, Kayak sekolah jadinya gitu itu kan. yang di Jalan Bangunan Barat itu kan? Iya, pokoknya dekat kosan. Iya. Terus gue nyari kosan tuh. Cari kosan, gue gak tahu kenapa. Udah 1, 2, 3 cari kosan yang kesekian. Gue seretnya sama ini. Padahal itu bukan kosan yang lebih bagus daripada sebelumnya. Oke. Ternyata di dalam itu banyak anak IMI yang kuliah. Oh, itulah yang kenapa ngekos. lu suka nongkrong di sana. IMI. Kalau gue nggak masuk STI itu, gue nggak ketemu anak IMI, nggak ketemu lo, mungkin jalan hidup gue nggak kayak gini juga gitu loh. Untungnya lo gak masuk kosan pramugari. Waduh, bahaya. Tapi lucu loh. Iya. Ini ya dekat STMT ya. Enggak dong. Belakang Perbanas. Ada ya apa? Gue nyimak aja. Nyimak. Tapi kan datanya di lu. Datanya di lu. Oh gitu Go. Oke, Iya. siap. Berarti lu mengorbankan juga ya. Iya. Istilahnya terapan ilmu yang udah lu pelajari, sekarang lu akhirnya jadi full musician. Iya, betul. Nice, keren. Tapi emang orang finance-nya Drive dia juga. Oh, Jadi gitu. emang Oh iya, kepake lah. Iya. Masih kepake kalau dia. Oh gitu. Gua sama sekali. Jadi lu mengurusi keuangannya, Dra. Iya. Tapi aman kan? Ya karena dia yang pegang ya gua Amanah lah, amanah. Paling yang kasihan dia sih. Apa tuh? Habis manggung, sayangku. Maksudnya kasbon? Enggak, Habis transfer. manggung, biar rasa sayangku. Biar gak lama-lama maksudnya. Belum 24 jam udah minta transfer. Keren. Oh, oke. Berarti keuangannya Drive nih dipegang sama Om Digo. Ya. Keren, sesuai dengan kuliah ya. Pakai lah dikit. Pembukuan ya. Pembukuan bikin Excel lah dikit. Oke, jadi teman-teman, ini obrolan gue menurut gue ini adalah pengalaman pertama gue mewawancarai band, dan gue seneng aja ngelihat Drive tuh sekarang lebih happy dan lebih bisa mengeluarkan apa yang mereka mau gitu kan, dan gue yakin Excel ini rezekinya terbuka Amin. buat Drive, dan gue percayalah mereka-merekanya dari album pertama adalah salah satu band yang sering diomongin sama anak-anak band gitu ya. Wah anjir, kemarin gue lihat band asik banget mainnya, dan gue bisa ketemu Budi, Digo, dan pada saat itu masih ada Adi. Justru gue jarang ketemu Adi. Gue ketemunya kalian bertiga lah, ya kan, sama Anji. Sekarang gue bisa lihat Rudy dan juga Excel. Nah, dari 20 tahun ini apa yang kalian mau ciptakan lagi? Udah pernah bikin the best album atau yang di aransemen ulang pastinya kan? Boleh juga. Cuman emang kita jadinya ya kayak kemarin kan kita bikin 2 lagu lama, kita remake gitu kan. Untuk album itu untuk album ke-7. Jadi album ke-7 itu nanti kita akan keluarin setelah ini Dilematika, kita lagi bikin MV-nya gitu kan.
Habis itu nanti baru album ke-7. Nah, album ke-8 nanti ada lagu lama lagi yang kita bikin. Entah 2 atau 3 gitu. Jadi jadi dicicil-cicil. kita cicil-cicil. Setiap album ada lagu Iya. lama yang di remake. Karena sebenarnya semua lagu ya seperti kita tahu algoritma kali ya. Ya. Lagu-lagu lama itu didengerin lagi dan itu iya. kayak lagu baru buat anak-anak sekarang. Gue bingung kemarin anak gue, papi sekolahku mau ada ulang tahun sekolahnya gitu, mau ngundang Drive. Emang masih tahu lagunya gitu. Udah akhirnya kan gue datang lah terima rapor. Itu pada nyanyi lagu Akulah Dia. Lah. Iya. Pada Akulah Dia terus gitu kan. Terus ada yang aku nonton Drive di sini ada yang gitu kan gitu. Jadi anak-anak zaman sekarang tidak peduli nih. Udah 4 tahun lagu itu udah umurnya. Siapa yang nyanyi pun mereka nggak terlalu notice gitu. Iya. Mereka nggak terlalu mikirin, yang penting sound di kupingnya enak. Iya. Lagian bagus-bagus. Iya. Lagian juga menurut kalau gue ingat ya, waktu itu kita tahun 95, 90 mungkin kita baru dengerin Queen misalnya. Itu udah umur 20 tahun juga lagu-lagunya. Iya, telat juga dengernya gitu ya. Sebenarnya hampir sama gitu ya. Aku Hampir dengerin sama. Apalagi lu ya. Oh, lu mah telat banget lu berarti. Iya, artinya kita sekarang sedang meretro kembali ya. Apa yang kita dengerin. Jadi gue percaya sih 80 90 terakhir 2000 itu mungkin 90 lah. Setelah 2000 kita meretro lagi kan apa yang kita denger. Iya kan? Jadi ya yang suka dengerin Incubus ya masuk ke Incubus gitu kan, sering dengerin LP ya masuk ke LP gitu. Jadi apa yang kita tiru ya itu yang bisa menginspirasi kita. Jadi 20 tahun lu akan cicil-cicil lagu lama. Ya, lagu-lagu lama. Sebenarnya lagu-lagu lama juga banyak banget deh, karena kan kita nggak cuma di album 1 2 3 aja yang kita bikin. Maksudnya tuh banyak sebenarnya lagu yang kita. Ya lu sendiri pasti punya gitu kan. Katalog lu tuh sebenarnya banyak gitu kan. Dan orang-orang selalu nanyain lagu ini dong, lagu itu dong, segala macam. Terus kita tahan-tahan dulu deh. Kita remake nanti di suatu waktu gitu sih. Berarti master udah siap pegang sendiri nih ya. Master baru nih. Iya dong. Sekarang kan era musisi mandiri. Iya. Kan? Berarti nggak pakai BCA loh, makanya mandiri. Jadi perbankan nih. Jadi ada ekonomi. Jadi master mau pegang sendiri nih. Master Puppet. Pengen ya. Master Puppet. Nah itu ntar gue konsultasi sama lu juga. Oh iya siap. Nebusnya ini susah nebusnya yang lama-lama ya. Enggak dong. Jadi kalau udah selesai bikin master sendiri lah, bikin album sendiri, produksi kalian. Justru maksud gue itu adalah tabungan katalog kalian sendiri kan. Oke. Gitu. Ada lantar kita ngobrol-ngobrol di belakang. Tapi yang jelas hari ini terima kasih banyak teman-teman Drive yang udah datang di nih kantor gue yang sederhana ini. Thank you. Dan gue seneng banget akhirnya ada sebuah band yang mau mampir di sini. Mudah-mudahan apa yang kita obrolin hari ini bisa menjadi inspirasi juga buat teman-teman di sana yang masih selalu mengandalkan panggung tapi melupakan karya. Wah. Iya kan? Nah itu tuh yang harus dicontoh dari Drive. 4, 5, ini vokalis kelima berarti ya? Iya, berapa ya? 4. Gue udah lupa. Enggak tahu gue ya 5 ya. Ini udah 5 vokalis tapi tetap stay alive loh. Yes. Nah ini stay alive. Ini harus dicontoh. Jadi terima kasih Digo, Rudy, sama Excel, Budi. Jadi terima kasih banyak udah datang ke Badai TV dan pesan gua, air mata boleh bercucuran tapi hidup harus dilanjutkan. Sampai ketemu di ngokar-ngokar berikutnya. Drive.